Saya selalu bilang keberhasilan itu adalah makanan untuk jiwa. Aduh, target gue gede banget ya. Gue kayaknya ke kantor aja gue udah capek deh. Hidup adalah pilihan. Ya, ada yang memilih untuk jadi entrepreneur, tapi pilihan untuk menjadi profesional juga baik. Bahkan bukan hanya bekerja ya. Pilihan untuk menjadi ibu rumah tangga pun itu suatu pilihan yang mulia. Kan ketika Bu Atik pertama kali memulai, waktu itu RCTI juga baru mulai. Betul. Ketika pertama kali di Trans TV pun itu juga belum ada tuh, baru pertama kali cikal bakal baru mulai. Artinya kan resiko gagalnya sangat besar. Tapi apa yang membuat Bu Atik percaya dan yakin? Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi keyakinan dan kemauan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Ya, dan di Zero to Hero hari ini, saya kedatangan sosok yang luar biasa, salah satu orang yang tokoh sangat berpengaruh di industri pertelevisian, CEO dari Trans TV dan juga Trans 7, siapa lagi kalau bukan Ibu Atik Nurwahyuni. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini, Bu Atik. Sama-sama, saya juga terima kasih. Suatu kehormatan bisa jadi tamu dari Meridiana. Wah, saya yang terhormat karena saya yakin bahwa saya akan bisa belajar banyak banget dari Ibu Atik. Ini tadi saya mention itu CEO dari Trans TV dan Trans 7. Itu hanya sekian dari begitu banyak jabatan-jabatan yang sebenarnya juga dimiliki sekarang ya. Termasuk juga komisaris utama dari CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan masih banyak lagi. Wow, dan di tengah segitu banyak kesibukan masih selalu meluangkan waktu untuk berbagi dan juga di channel YouTube-nya Bu Atik ya? Iya, betul. Oke, seru nih. Hari ini kita ngobrol-ngobrol banyak banget. Tapi pertama-tama mungkin yang saya ingin tanyakan sebagai seorang wanita karir, apalagi di industri pertelevisian, di mana banyaknya itu dominasi pria ya. Apakah ini sesuatu yang memang dibayangkan dan dicita-citakan dari Bu Atik dari sejak kecil? Sebetulnya kalau ini cita-cita dari kecil pasti enggak ya, karena waktu saya kecil belum ada TV, belum ada TV swasta ya, adanya kan TV RI ya waktu itu ya. Jadi sebetulnya kenapa saya masuk di TV awalnya karena saya tuh suka banget marketing. Saya suka banget. Saya suka bertemu orang, saya suka ngobrol. Kemudian pada saat kuliah juga saya suka banget pelajaran marketing gitu. Jadi pada saat saya lulus kuliah, saya melamar di beberapa perusahaan. Ada yang diterima di finance, di mana saya bilang saya nggak mau, saya maunya di marketing. Nah akhirnya waktu itu RCTI baru bersiaran waktu itu bulan Agustus. Nah kemudian membuka lowongan, saya melamar di sana. Sebenarnya melamarnya lewat Bimantara. Kemudian setelah diterima di Bimantara, saya bilang saya gak mau kalau di HR. Saya soalnya tertariknya sama marketing. Akhirnya di refer lah ke RCTI, dan di sana saya memulai karir saya sebagai account eksekutif di bagian sales and marketing. Tapi dari situlah sebuah kegigihan dan salah satu mindset yang saya suka dari Ibu Atik adalah selalu memberikan yang terbaik. Dan ingin menjadi yang terbaik. Dan itulah yang membuktikan bahwa ternyata walaupun mungkin gak pernah bercita-cita ingin menjadi CEO dari sebuah perusahaan, tapi dengan memberikan yang terbaik itu yang akhirnya membawa Bu Atik sampai ke posisi sekarang ya. Dan mencintai pekerjaan kita itu paling penting. Mencintai pekerjaan ya. Ini terbukti loh, karena kan Ibu Atik sendiri di industri pertelevisian udah 30 tahun. Dan dari 30 tahun dari sejak fresh grade, begitu lulus langsung sampai hari ini. Dan hanya di 2 perusahaan. Wah, itu menunjukkan benar-benar kecintaan yang luar biasa ya. Cinta dan komitmen. Selain cinta dan komitmen juga kebetulan saya diberi peluang yang besar di perusahaan di mana saya bekerja, sehingga buat apa saya cari peluang di luar, ya kan? Karena
peluang yang diberikan di perusahaan selalu dari tahun ke tahun saya di-challenge untuk diberikan tanggung jawab yang lebih dan lebih. Sehingga itu yang membuat kenapa saya hanya berada di 2 perusahaan. Oke. Tapi satu hal yang menarik yang saya tanyakan nih Bu Atik, kan ketika Bu Atik pertama kali memulai, waktu itu RCTI juga baru mulai. Betul. Ketika pertama kali di Trans TV pun itu juga belum ada tuh, baru pertama kali cikal bakal baru mulai. Artinya kan resiko gagalnya sangat besar, belum terbukti, belum terlihat nih jenjangnya seperti apa. Tapi apa yang membuat Bu Atik percaya dan yakin? Waktu di Trans TV. Waktu di Trans. Kalau menurut saya kan udah masuk di RCTI 10 tahun ya. Kemudian saya melihat sebuah peluang baru. Ya kan, di mana di situ saya melihat ada tentunya sebuah perusahaan yang punya visi dan misi ya. Dan saya melihat bahwa sepertinya cocok dengan saya gitu, sehingga saya memberanikan diri untuk bergabung kepada perusahaan baru. Dan saya orangnya tuh suka challenge. Ya, jadi justru saya melihat bahwa di sini saya bagaimana ada pemikiran-pemikiran saya yang tidak bisa diterapkan di RCTI karena itu udah menjadi sebuah perusahaan yang besar, mungkin bisa diterapkan di perusahaan baru. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk pindah ke perusahaan Trans TV. Padahal sebetulnya RCTI adalah number 1 ya. Iya, gitu, pada saat itu ya. Pada saat itu. Sehingga sebetulnya buat apa sih sebetulnya saya pindah gitu. Tapi itu tadi sebuah challenge ya buat saya untuk memulai sesuatu yang baru dan yang menantang menurut saya. Iya, it's a risk ya. Karena kan ketika kita sudah berada di sebuah perusahaan selama 10 tahun, kita yang membantu membesarkan juga, udah pasti sangat nyaman dong. Dalam arti nggak perlu kerja terlalu keras, ya udah tau lah kira-kira seperti ini gitu. Tapi ketika memulai lagi sesuatu yang baru kan, ulang lagi dari awal, culture-nya juga dari awal, strateginya juga dari awal. Awal-awal kaget juga loh, karena juga kan tentunya ownernya berbeda ya. Jadi cara mereka memanage company juga berbeda. Jadi sebetulnya pertama agak kaget juga, tapi kami cepat untuk beradaptasi dengan apa yang terjadi Trans TV. What is the best way to adapt kalau menurut Bu Atik? Gimana cara paling mudah untuk paling cepat untuk bisa beradaptasi? Kalau menurut saya dalam hidup ini tuh nggak ada yang pasti ya kecuali perubahan. Jadi kemampuan untuk beradaptasi itu adalah suatu yang paling utama dalam kita menjalani kehidupan kita, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan kita sehari-hari ya. Tentunya kalau buat saya beradaptasi adalah mempelajari apa sih kondisi yang terjadi, kemudian bagaimana kita menyesuaikan diri tanpa juga harus mengorbankan diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita melihat bagaimana kita mensiasatinya dan bisa nggak menikmati perubahan ini. Tentunya kalau tidak bisa, kita nggak boleh maksa. Itu akan membuat diri kita juga nggak nyaman dan akhirnya juga nggak berhasil juga. Satu kata yang saya notice lagi nih dari Bu Atik, menikmati ya. Kayaknya ini 2 kata kalau di awal Bu Atik bilang harus mencintai, dan sekarang juga harus menikmati gitu proses adaptasinya. Ya kayaknya itu memang satu hal yang membuat Bu Atik masih bisa terus tersenyum dan menikmati hidup walaupun banyak tantangannya. Karena ujung-ujungnya pekerjaan apapun, tantangan sebesar apapun memang nggak mudah, tapi ya harus dibawa happy ya, harus dinikmati ya. Kenapa saya bilang mencintai pekerjaan itu harus sangat penting ya. Sebetulnya mencintai apapun yang kita jalani dalam hidup ini adalah yang terpenting. Karena misalnya kita kerja, kalau ditanya dulu di Trans TV, kita tuh kerja sama Mary dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Sometimes kita meeting sama Pak CT sampai jam 2 pagi. Gitu. Tapi kenapa kita itu happy aja? Tadi karena kita mencintai semua teman-teman saya dan teman-teman di sana tuh mencintai pekerjaan kita, sehingga sesuatu nggak jadi beban. Target yang diberikan kepada kita melihatnya nggak beban, tapi challenge. Gimana kita menaklukkan challenge tersebut, kan bahkan melebihi apa yang ditargetkan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita dan kita tidak menyukai challenge, kita dikasih target, aduh target gue gede banget ya, gue kayaknya ke kantor aja gue udah capek deh gitu. Jadi itu kenapa buat saya mencintai pekerjaan kita
itu adalah kata kunci buat sebuah pekerjaan, buat sebuah kesuksesan mungkin. Yes, and to have that ownership ya. Betul. It's not just about knowing but owning gitu, memiliki. Kayak walaupun memang perusahaannya ya memang perusahaan bersama, maksudnya you work there as a professional gitu kan, tapi ya tetap have ownership. Kadang-kadang kita kalau dipikir-pikir, kalau Mbak Mary ya kerja kan untuk Mbak Mary ya, jadi harusnya mau mati-matian juga ya semuanya untuk Mbak Mary. Tapi kalau kita kan enggak ya, sebetulnya itu kan ada ownernya. Tapi karena kita mencintai dan kita menikmati proses yang ada di situ, dan tadi ada proses belajar yang luar biasa dari yang diberikan juga tidak terlepas dari pimpinan kita Pak Hairul Tanjung juga luar biasa beliau. Jadi kita happy aja di situ, dan kita melakukan continuous learning itu mungkin yang membuat kita juga menjadi hidup. Iya. Terus bertumbuh, bukan hanya income yang bertumbuh, tapi skill, mindset, ya kan? Betul. Karena saya selalu bilang keberhasilan itu adalah makanan untuk jiwa, ya kan? Fit for our soul. Jadi kalau kita berhasil, itu membuat kita tuh bahagia. Itu juga penting buat saya. Tadi Bu Atik bilang menyebutkan ya bahwa wah kerja jam 9 pagi sampai jam 12 malam, bahkan kadang-kadang meeting sampai jam 2 pagi gitu kan. Sedangkan di sisi lain nih banyak orang-orang, khususnya anak muda sekarang yang berpikir kalau mau sukses itu makanya jadi entrepreneur. Ngapain kerja sama orang gitu kan, ngapain kerja sebagai profesional gitu. You have to be your own boss. Tapi kan gak harus seperti itu ya. What do you think of that, Bu Atik? Kalau menurut saya hidup adalah pilihan. Ya, ada yang memilih untuk jadi entrepreneur, dan itu luar biasa bagus karena juga membuka peluang buat orang-orang lain untuk bekerja. Tapi pilihan untuk menjadi profesional juga baik. Bahkan bukan hanya bekerja ya, pilihan untuk menjadi ibu rumah tangga pun itu suatu pilihan yang mulia. Jadi kalau menurut saya hidup adalah pilihan, tergantung pada kita mau memilih untuk menjadi apa. Tapi Anda harus konsisten menjalankan semua pilihan-pilihannya untuk menjadi yang terbaik. Kalau jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik, mendidik anak-anaknya, juga segala macam. Jadi semua pilihan hidup itu adalah mulia buat saya. Yang membedakan adalah bagaimana kita menjalankannya dan konsisten untuk itu. That's very true. Karena kebanyakan orang mereka nggak berhasil, mungkin karena di awalnya mereka nggak tahu harus mau ngapain. Dan ketika mereka memilih pun mereka nggak meyakini, karena mereka ngeliat kiri kanan, kayaknya ini lebih oke, kayaknya jadi rumput tetangga lebih hijau ya. Jadi selalu meragukan pilihannya ya. Padahal pilihan apapun asalkan kita jalani dengan keyakinan dan sungguh-sungguh, yang seperti mindsetnya Bu Atik, berikan yang terbaik. Jadi yang terbaik di bidang itu, ya pasti hasilnya juga akan baik. Memanage waktu, memanage priority itu antara keluarga dan pekerjaan itu juga menjadi challenge yang besar juga buat kaum wanita. Ibu Ati pasti udah gak punya waktu ya, gak bisa menikmati hidup ya. Menurut saya salah banget. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,